Salam Bapak dan Ibu, selamat pagi, selamat bergabung kembali di dalam ibadah pertama, minggu pertama di bulan Juli. Dan ini adalah musim baru bagi kita semua. Kami mewakili kepenatuan yang ada, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah online kami. Saya percaya Bapak dan Ibu, saudara semua akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah pagi hari ini. Hi everyone, C3 Bali family. It's a new month. It's July. It's great to have you with us. And this month we're going to have a new theme called New Seasons. This is a new season that we're going into, and we're going to have lots of great words that are going to encourage us during this season. So enjoy our service today. Have a great time. Ya, selamat pagi saudara. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah online C3 Church Bali. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda melalui ibadah online seperti ini. Dan kami berharap Anda terus berada dalam keadaan baik, sehat, dan ada dalam lindungan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman berikut ini. Ya. Kami tetap menghimbau saudara stay di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Jika keluar rumah, jangan lupa kenakan masker Anda dan social distancing atau jaga jarak dan jauhi kerumunan. Kemudian cuci tangan saudara pakai sabun dan tetap menggunakan air yang mengalir. Ya, thank you Bu Komar. Dan berikut adalah kita ada aktivitas online saudara. Jadi sepanjang ada pandemi ini kita melakukan semuanya secara online. Yang pertama adalah kami mengingatkan kembali untuk Anda terus bisa bergabung dalam di grup C3 Church Bali. Di grup ini adalah grup-grup yang kita buat ataupun komunitas yang kita buat, di mana dalam grup ini, dalam grup bersama ada kasih di dalamnya. Anda akan bisa belajar dan bersekutu bersama secara online. Anda bisa nanti melihat kontak person daripada orang-orang yang menjadi di grup leader kita. Dan yang kedua, youth online service kami itu setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Nanti kami akan berbagikan linknya kepada Anda untuk ibadah youth online kita. Dan setelah selesai ibadah ini, kami akan membuka chat room bersama Bapak dan Ibu Gembala. Nanti Pastor Wayan dan juga Pastor Gel akan menjawab dan juga bisa chatting bersama Anda di chat room. Oke, jadi setelah selesai ibadah. Next. Ya. Dan persembahan. Ya, persembahan dan perpuluhan Anda bisa mentransfernya ke rekening C3 Church Bali. Nanti rekeningnya kami akan berikan di bawah ini. Dan juga yang lebih mudah lagi, setiap persembahan dan perpuluhan Anda bisa memberikannya bisa secara barcode link aja. Anda juga bisa gunakan GoPay dan juga Dana. Dan persembahan dan perpuluhan seberapapun dari saudara akan sangat membantu pelayanan kita melalui gereja C3 Church Bali. Jadi saya mengajak kita untuk bisa memberikan persembahan dan perpuluhan yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya, betul sekali. Sekarang doa. Ya, jika saudara membutuhkan dukungan doa, dengan senang hati kami bisa menolong Anda dalam doa. Hubungi tim doa kami di bawah ini. Yap. Dan yang terakhir, saudara, ini adalah bulan Juli. Jadi untuk pembayaran daripada Taman Makam Mumbul, ini adalah rumah masa depan kita. Iya, betul sekali. Rumah masa depan kita yang paling cantik ya. Ya, harganya sekarang itu 25.000 per orang per tahun. Iya, tidak berat di kantong kan? Enggak. Iya, betul. Baik, harganya 25.000 per orang per tahun. Anda nanti bisa mentransfernya juga bisa, dan Anda juga bisa menghubungi daripada Ibu Kade, nomornya ada di bawah ini, untuk semuanya mau tanya-tanya nih seputar Taman Mumbul, ataupun mau tanya persembahan atau mau mengkonfirmasi persembahan perpuluhan Anda, nanti bisa hubungin Ibu Kade, nomornya di bawah ini.
Ya. Ya, begitu dia. Wow, luar biasa ya pengumuman kita hari ini. Ya, jadi kami mengucapkan selamat menikmati persekutuan yang indah bersama keluarga Anda di rumah. Ya. Dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan Happy Sunday and God bless you all.
siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, yes Lord, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, dalam kesetiaan kami Bapa, haleluya. Lebih dari siapa
until the work on earth is done. Watch as the clouds here rise, swing low, lift up the sound as He makes our praise His throne. We sing Jesus, behold the Lord our God, will lead us home. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. Hai, selamat hari Minggu dan selamat di ibadah online C3 Church Bali. Saya Pastor Gail, satu founder dan gembala senior di C3 Church Bali bersama suami saya, Pendeta Wayan Dwija. Oke, hari ini saya mau sharing dengan tema kita untuk Julai. Itu namanya New Seasons atau musim baru. Ya, kita sudah masuk ke musim baru. Walaupun kita suka tidak suka, kita sudah jalan ke namanya new normal atau musim baru ya. Dan mungkin Anda sudah dengar di radio, di TV, di mana-mana bilang kita mau masuk ke waktu new normal. Tapi saya mau ceritakan hari ini, saya mau sampaikan. Actually, ini bukan waktu normal atau biasa. Tapi ini waktunya abnormal atau tidak biasa. Dan saya memotivasi kita hari ini supaya kita tidak complacent atau tidak kita tinggal diam di dalam situasi kita menghadapi sekarang. Kita tidak menerima saja seperti itu. Tapi kita harus tahu, apa rencana Tuhan? Apa Tuhan mau kita melakukan dalam musim ini? Oke, kita mau membaca 3 ayat dan ada 3 poin hari ini. Dan ada orang menolong saya untuk membaca ayat itu dalam bahasa Indonesia. Dan kita mau membaca ayat pertama sekarang. Itu di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Oke, di dalam ayat ini di Wahyu itu bilang gereja di Efesus mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah pengikut Yesus, tapi gereja itu di Efesus udah mulai hilang kasih mula-mula dari Tuhan dan di dalam Tuhan. Dan Tuhan dan firman di sini sampaikan, ayo kembalikan kekasih mula-mula Anda. Dan saya percaya, kita sebagai orang percaya, ini waktunya kita harus balik ke kasih mula-mula Tuhan. Mungkin dalam semua situasi ini, kita lebih gampang untuk fokus ke banyak hal lain. Dan sebelum ini kita semua sibuk. Tapi dalam musim ini, kita bisa lebih banyak waktu untuk fokus kepada Tuhan. Dan kita bisa punya waktu lebih intim sama Tuhan. Supaya kita bisa kenal Dia lebih dalam. Dan saya percaya waktu kita ada waktu lebih intim sama Tuhan, Dia curahkan kasih Dia lewat Roh Kudus ke dalam hidup Anda. Dan kasih itu mampukan Anda untuk bisa
bertahan dan bisa bukan bertahan saja tapi bisa menang di atas situasi ini, new normal atau new abnormal saya mau nyatakan hari ini, ya. Dan Tuhan tidak mau kita comfortable atau santai dalam waktu ini. Bukan kita tidak bisa relax, kita harus relax, tapi kita juga harus menerima kasih Tuhan. Kita harus lebih dekat ke Dia. Kita harus mendengar Dia. Dan kita harus membangun kasih di antara keluarga kita, suami istri kita. Ini waktunya kita bisa manfaatkan luar biasa untuk investasi di dalam hidup kita dan keluarga kita. Ya, so itu poin pertama. Kembalikan ke kasih mula-mula. Oke. Kita mau ke poin kedua. Dan kita ada ayat lagi. Ayat ini ada di dalam Efesus lagi juga. Pasal 6 ayat 12. Oke, silakan baca. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oke, di dalam ayat ini cerita tentang perang dan perang rohani. Dan poin kedua, kita harus siap untuk perang atau battle, ya. Dan sekarang kita banyak battle, kita banyak challenges, kita banyak dengan situasi berubah dan banyak tantangan di depan kita. Kita harus battle dan kita harus tahu itu bukan battle dari Tuhan. Itu battle dari iblis. Dan ini bukan ini ayat ini bilang di Efesus ini bukan battle darah dan daging, tapi ini bilang ini battle di dalam roh. Dan Anda harus sadar dan Anda harus tahu ini ada battle di dalam alam roh. Dan waktu kita sadar itu, perspektif kita udah mulai berubah. Dan jika kita terus-menerus membaca di dalam ayat ini di Efesus, kita bisa tahu, bagaimana kita ada perlengkapan untuk memakai bagaimana kita bisa perang rohani. Dan saya percaya sekarang kita harus belajar untuk lawan iblis. Lawan iblis dengan doa kita. Kita bisa doa syafaat. Kita bisa doa dalam bahasa roh. Kita bisa klaim janji Tuhan, firman Tuhan untuk melawan taktik dan trik iblis di atas hidup kita semua. Ya, satu hal seperti ini battle. Mungkin Anda punya battle dalam pikiran Anda. Ya, sering kita punya battle di dalam mind, di dalam pikiran kita. Ya, mungkin battle itu ketakutan. Mungkin kita dibombardir dengan banyak berita dan cerita negatif, dan cerita itu negatif bisa bikin kita down. Tapi dan jika kita lihat di dalam alami, kita pikir wah ini kurang bagus, saya sudah di PHK, saya tidak punya kerja lagi, saya tidak punya income lagi. Tapi kita harus tahu Tuhan punya rencana lebih baik. Tuhan punya kemenangan di atas semua situasi Anda hadapi, dan itu banyak mulai di dalam pikiran kita. Kita harus mulai perang itu. Kita harus perang di dalam roh. Dan saya mau motivasi kita belajar bagaimana perang di dalam roh. Jika Anda belum mengerti firman ini di dalam Efesus, ayo bicara sama saudara-saudara beriman Anda. Minta mentor untuk mentoring Anda. Kita ada D group atau discipleship group di gereja City Bali. Bergabung sama satu D group. Cari satu pemimpin di gereja City Bali di mana Anda bisa bertanya dan dibimbing bagaimana saya bisa melawan dan overcome situasi ini. Oke, kita ada poin ketiga. Siap? Oke, kita mau membaca yang poin terakhir. Poin terakhir ada di dalam Proverbs atau Amsal pasal 3
ayat 5 sampai 6. Oke, silakan baca. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oke, ayat ini di dalam Amsal bilang percaya dalam Tuhan dengan semua hatiku. Dan hatimu maybe. Sorry, bahasa Indonesia kacau kadang-kadang. Itu saya percaya ini. Jika kita bisa percaya sama Tuhan, seperti saya bilang, ini mendukung lagi. Kita harus percaya, bersandar dan beriman sama Tuhan dalam segala situasi. Walaupun kelihatan buruk, kelihatan bagaimana caranya keluar dari situasi ini, Anda harus beriman. Anda harus percaya dan yakin dan sandar kepada Tuhan Yesus. Dia punya solusi. Dia punya cara keluar dari semua situasi Anda. Saya bisa ingat ada satu situasi di luar kontrol hidup saya. Dan saya harus percaya 100% dalam Tuhan, dalam situasi itu. Itu di antara hidup dan maut. Itu waktu operasi. Saya sudah beroperasi berapa kali. Dan waktu operasi kita harus bikin keputusan, oke, saya jalan operasi dan saya percaya tangan hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Dan tidak ada terjadi dalam hidup saya. Dan nanti saya pasti bisa hidup lagi, hidup lewat operasi ini, dan saya bisa sehat dan pulih. Dan waktu mereka suntik saya dengan anestetik dan anestesist dan surgeon mulai operasi, saya tidak sadar lagi. Dan saya harus yakin 100%. Surgeon dibimbing oleh tangan, dibimbing oleh Tuhan. Dan perawat dibimbing oleh Tuhan. Dan saya bisa bangkit, sadar, dan saya hidup lagi. Dan itu sesuatu situasi saya takut juga, tapi saya tidak lihat takut. Saya lihat janji Tuhan dan saya tahu Tuhan punya rencana luar biasa di atas hidup saya. So ini 3 poin hari ini, ya. Saya mau motivasi Anda dengan musim tidak biasa kita sudah mulai hadapi. Oke, saya mau berdoa untuk Anda. Anda siap? Kita mau berdoa dan saya percaya Tuhan memberkati dengan firman hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dan saya mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menonton video ini hari ini Tuhan. Di mana mereka ada dan situasi apapun mereka hadapi Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Kami berdoa sekarang Tuhan. Roh Kudus melayani ke mereka. Menjamah hidup mereka. Terima kasih Engkau ada bersama mereka. Kau melindungi mereka, menghibur mereka Tuhan. Jika ada yang sakit, saya berdoa sekarang, sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Kami terima kasih Yesus, Kau sudah sembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk yang mungkin struggling di dalam pikiran mereka dengan banyak mereka hadapi, banyak negatif. Mereka mau putus asa, mereka sudah anxious, mereka sudah khawatir. Kami patahkan semua roh kekhawatiran, semua roh takut, semua sakit penyakit, semua roh miskin, semua yang hilang pengharapan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa mereka bebas sekarang di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa sekarang Tuhan, Kau jamah pikiran mereka, membawa damai-Mu ke pikiran mereka Tuhan. Tuhan jamah hati mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap situasi mereka Tuhan. Anda campur tangan di dalam situasi mereka. Yang perlu keuangan, Kau sudah siapkan. Dan bikin mujizat untuk mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sangat mengasihi mereka. Jamah mereka sekarang
Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati kita semua untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita diingatkan kembali oleh kasih Kristus yang luar biasa, pengorbanannya yang dahsyat bagi kita semua, dan kita akan diberkati dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang bertata di surga, kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami diizinkan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Untuk kami diingatkan bahwa kasih Kristus, pengorbanan Kristus begitu mulia bagi kami semua. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, agar di dalamnya kami boleh menerima berkat dari Engkau sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan. Persiapkan hati saudara, dengan iman kita terima berkat dalam perjamuan pada pagi hari ini. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak dan Ibu, kita diingatkan bahwa tubuh Kristus telah dibagikan, dipecah-pecahkan bagi kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita terima berkat Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tetap menyembah Tuhan, dan kita bersyukur bahwa darah Kristus sudah tertumpah bagi kita semua. Mari kita terima dengan iman, dengan penuh ucapan syukur bahwa kita menerima berkat di dalam persekutuan dalam darah Kristus. Dalam nama Yesus kita terima. Haleluya. Kita bersyukur. Bapa, terima kasih bahwa Kristus telah mati bagi kami. Hari ini kami hidup oleh karena anugerah. Hidup kami ini bukan milik kami, tetapi adalah milik Engkau. Dan kami berdoa bahwa agar kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Dan kami tahu bahwa pengorbanan Kristus, penebusan Kristus, karya salib adalah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur pada hari ini kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kehadiran Engkau di tengah-tengah ibadah kami online pada hari ini. Engkau hadir menghampiri mereka di mana mereka berada pada hari ini. Dan saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah kepadamu. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kekuatan penghiburan dari Tuhan turun atasmu. Dan biarlah Tuhan Yesus yang adalah gembala-Mu yang agung boleh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan tersenyum memberikan engkau damai sejahtera dan membuat engkau berhasil dalam segala hal yang kau kerjakan sepanjang minggu ini. Bapa, segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi Engkau kekal selama-lamanya. Atas ibadah kami hari ini, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah dengan setia, dengan bersabar boleh bergabung dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak dan Ibu dipersiapkan untuk memasuki sepanjang minggu ini. Terima kasih.
Hope you're really blessed by the word this morning. We're praying for you, and just want to let you know that we're having a Zoom open room every Sunday straight after church. And so if you'd like to get on and you want to chat with Pastor Wayne and I and some of the other leaders, even if you're new, get on. The link will be on our Instagram and Facebook, so just get on there and hope to catch up with you. Have a great week. Yesus kau ku sembah, Yesus kau dalam